Gak semangat aku pergi-pergi, capek, males. Ini kenapa sih? Dari tadi aku gak paham-paham. Padahal cuma satu paragraf gitu loh. Biasanya aku sekali baca bisa langsung ingat. Sumpah, aku juga ngapain ya dari tadi. Ini nggak ngerti kelajuan, sumpah. Kayaknya kita ada hal yang sama. Tau gak sih, sumpah. Aku tuh udah sampai hampir seminggu ini aku gak bisa tidur. Aku tuh gak Kamu gak bisa tidur. Aku jarang makan, sehari cuma satu kali. Males aku nyapa-nyapain. Rasanya dari bangkit dari kasur aja aku males. Ini kita tuh sebenarnya kenapa sih? Aku juga susah banget ini. Nggak tahu. Aku males kuliah. Apa yang dialami oleh saya, Hanun, dan Dharma bukan sekedar rasa lelah biasa, tetapi merupakan gambaran dari kondisi gejala stres tahap lanjut atau tahap 5 yang mengganggu fungsi kognitif, sosial, psikologi, dan emosional pada seseorang. Di tahap ini, seseorang akan sering menolak ajakan. Kenapa? Karena kehilangan kegairahan dan kesemangatan dalam aktivitas sehari-hari. Stres yang berkelanjutan juga mempengaruhi fungsi otak yang berperan dalam konsentrasi, perhatian, dan daya ingat. Selain itu, muncul kondisi cemas, gelisah, dan takut secara berlebihan tanpa penyebab yang jelas. Hal ini terjadi karena tubuh berada dalam kondisi yang siaga, sehingga respon stres dalam tubuh bekerja secara berlebihan. Hal ini jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat dapat menyebabkan kondisi kecemasan, depresi, ataupun burnout. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa stres kronis dapat berdampak pada kesehatan fisik. Di antaranya itu pada saat kadar hormon kortisol meningkat, itu mempengaruhi kualitas tidur dan menurunkan daya tahan tubuh. Lihat deh guys. Tadi kan aku udah sebut baca ya soal stres. Ternyata yang kita alami kemarin tuh udah lumayan loh. Terus gimana dong? Kemarin sih aku udah cerita kakak aku. Awalnya tuh aku susah gitu loh buat cerita ke orang, apalagi orang yang gak kita dekat. Dan aku tuh susah buat cerita ke kakak aku juga, ke keluarga aku juga susah. Tapi kemarin aku tuh cerita ke kakak aku, rasanya tuh bener-bener lega gitu kan, bener-bener better rasanya perasaan aku. Udah nggak kayak sesek gitu, udah nggak, alhamdulillah. Bener, perasaan kita juga gitu. Kita jangan menutup sendiri. Mungkin kita harus cerita kali ya sama orang yang kita percaya. Sama kita kan jangan dunia udah bentuk satu. Mungkin itu juga bisa diperbaiki. Iya sih. Kayaknya aku juga harus coba buat apa untuk istirahat. Soalnya akhir-akhir itu aku emang suka makan. Kalau misal makin parah ya, lebih baik kita ke konselor kampus aja biar kita sama-sama mulai nggak makin parah. Karena ada konselor kampus yang sangat-sangat berguna juga dan itu gratis pastinya. Setuju. Minimal kita itu kalau seandainya ada yang nolak harus kalian ingetin ya semua. Kamu juga ya Besti. Jadi ya kita Apa yang telah dilakukan oleh mereka tadi, ada beberapa langkah penanganan yang bisa kamu lakukan saat gejala tahap 5 ini muncul. Kenali tanda-tanda stres sejak dini. Mulailah dengan mengatur pola tidur
berolahraga secara teratur, mengelola beban aktivitas, serta bercerita dengan orang yang dipercaya. Apabila gejala berlangsung lebih dari 2 minggu dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari, segera konsultasikan kepada psikolog ataupun psikiater ataupun tenaga kesehatan mental lainnya untuk segera mendapatkan penanganan yang tepat.